Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aynama kunta hina wajhahtaka inayatuh wa qabaltaka ri'ayatuh lam yakun fi azalih ikhlasu a'malin wa la wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun nawal. Perhatian Allah kepadamu bukan karena sesuatu yang timbul daripadamu. Buktinya, di manakah engkau ketika Allah menetapkan karunia-Nya kepadamu di dalam azal itu, dan di saat Allah menentukan pemeliharaannya kepadamu, belum ada di saat itu doa atau amal yang ikhlas atau lain-lain hal. Bahkan tidak ada apa-apa ketika itu selain semata-mata karunia dan kebesaran pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nasihat supaya kita tidak ujub dengan amal-amal kita. Ini adalah nasihat supaya kita tidak merasa bahwa Allah itu berbuat baik ke kita sesudah kita taat. Jangan sampai kita merasa bahwa Allah itu diatur oleh amal-amal kita. Karena sebetulnya karunia Allah sudah ada sebelum kita ada. Masjid Darut Tauhid ini sudah ada dalam rencana Allah sebelum saya ada dan kawan-kawan ada. Wujudnya pesantren ini adalah kehendak Allah, dan kita-kita yang dijadikan jalan terwujudnya pesantren ini adalah diuji. Apakah merasa berjasa, apakah sudah merasa berbuat, atau bersyukur sudah diikut sertakan oleh Allah dalam takdirnya adanya pesantren ini. Jelas hadirin, adanya anak bukan karena ibu bapak menikah, tapi anak itu sudah direncanakan Allah akan lahir. Maka ditikahkanlah ibu bapaknya, bertemulah sel sperma dengan sel telur untuk wujudnya apa yang direncanakan Allah. Makanya orang tua tidak boleh merasa berjasa, karena orang tua diuji oleh Allah dengan menjadi jalan lahirnya anak. Apakah akan makin amanah, apakah makin tawadu, atau makin sombong. Rezeki sudah beres pembagiannya. Kita ikhtiar adalah amal soleh kita. Tidak berarti kita rajin kemudian Allah memberi, karena kita rajin itu amal soleh. Beri atau tidak sesuka Allah. Jangan sampai saya sudah tahajud, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, kenapa Allah belum menolong? Padahal dia bisa tahajud,
bisa sholat, itu sudah pertolongan Allah. Benarkah? Makanya jangan suka mengkait-kaitkan kalau sudah beramal seakan Allah tuh dipengaruhi oleh amal kita. Beramal saja sing ikhlas, karena amal yang ikhlas itulah rezeki kita. Mau Allah ngasih, mau tidak ngasih, mau disehatkan, mau tetap sakit, mau dimudahkan atau tetap sulit, biarlah itu mah urusan Allah ya. Yang penting bagi kita mah patuh we ke Allah, hati sing ikhlas, patuh maksimal, sudah. Jangan mengatakan sesudah saya sedekah saya selamat. Memangnya Allah dipengaruhi sedekah kita? Kita sedekah tuh amal soleh. Perkara kita selamat adalah kemurahan Allah yang sudah Allah rencanakan. Kita bisa sedekah, itulah amal kita. Selamat atau tidak selamat ya terserah Allah. Para sahabat juga ahli sedekah, rata-rata terbunuh tuh sahabat dekat Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal ahli sedekah, ahli doa. Jadi bagi kita fokus saja meluruskan niat, fokus saja beramal yang terbaik. Apapun yang Allah lakukan untuk kita, biarlah sesuka Allah yang maha tahu. Benar? Sesuka Allah yang maha baik. Selama ini saja Allah berbuat baik ke kita. Jangan suka kecewa dengan apa yang Allah berikan yang tidak cocok dengan keinginan kita, karena kita belum mengerti rahasia di balik ketidakcocokan itu. Jelas hadirin? Jadi hidup ini lebih sederhana sebetulnya kalau kita lebih fokus kepada apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan ngatur Allah ya. Jangan dengan beramal begini Allah harus begitu kepada saya. Tidak harus. Sudah begitu saja. Enak hadirin. Allah tuh maha tahu, Allah maha mengerti, Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Betul? Sebelum kita bisa doa juga ya, tolong yang ada di sekitar saya jangan melakukan gerakan yang tidak perlu ya, suka kelihatan oleh mata ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kualitas keislaman kita diantaranya adalah bisa menahan diri dari perbuatan sikap yang tidak manfaat. Kita bisa berkumpul di sini juga cuman kemurahan Allah. Karena kalau mengandalkan amal apa yang keren amal yang kita lakukan, betul? Sholat asar tadi tidak khusyuk, sedekah pelit, benar? Coba amal apa yang membuat kita harus dikasih banyak karunia, sedang amalnya kita saja lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pahala, betul kan? Coba sholat asar tadi, kita tuh lebih memerlukan ampunan Allah pada sholat tadi daripada pahalanya, karena sholatnya ngaco. Allah tahu pikiran kita ngelantur kemana saja, dan Allah tahu ini hambanya lagi bersujud kepada Allah tapi pikirannya kemana-mana. Untung saja Allahnya maha baik. Coba kalau Allah ya ngebales langsung, hilang ingatan. Yang sholatnya nggak khusyuk, ingatannya hilang, repot kita. Sesudah sholat bisa ngelantur semua. Ya, kita menghadap misal kepada seseorang yang penting, atasan misal, sambil menghadap tuh ngomongnya ngelantur, padahal atasan sedang memperhatikan begini.
Atau ke calon mertua saja, ya. Saudara mau melamar, calon mertua sudah nunggu begini, lalu saudara ngomongnya ngelantur, pikirannya ngelantur, besar kemungkinan batal tuh dijodohkan, ya. Benar? Halo. Atau melamar kerja, padahal direktur sudah memperhatikan, kita ngomongnya ngelantur, tipis harapan diterima. Untung Allah maha baik, ya. Walaupun sholat kita ngelantur, tetap aja disangka yang sebelah mah khusyuk. Jadi jangan suka pamer-pamer kebaikan ke Allah. Ada hadis tentang tawasul dengan amal, ya. Tapi itu untuk yang benar-benar ikhlas. Kita mah jauh, makanya sibuk ajalah patuh ke Allah, ya. Mau diapa-apain aja kita sesuka yang maha baik. Bisa patuh aja udah untung. Tuh? Ya cukup. 18 berapa? 183 boleh. Alima anna al-ibad yatasufuna ila dhuhuri siril inayah faqala yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa alima annahu law khallahum wa dhalika lataraku al-amal i'timadan ala al-azal faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah telah mengetahui bahwa semua hamba-hamba ingin mendapat rahasia kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan rahmat karunia yang besar itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui andaikan manusia atau para hamba itu dibiarkan begitu saja, mungkin mereka meninggalkan amal usaha karena berserah kepada keputusan azal atau takdir. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan memperbaiki amal perbuatannya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, tercurah kepada minal muhsinin, orang-orang yang ihsan, ya. Jadi begini hadirin, kita punya keinginan bagus, karena ingin itu pemandu, tapi inginnya harus ingin yang disukai Allah. Jadi inginnya saja jadi amal. Benar? Kita mengejar keinginan kita bagus, tetapi mengunci diri dengan keinginan kita jangan. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Betul? Makanya fokus kita mah 2 saja atau 3 lah. 1, punya hati yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua, bisa menyempurnakan amal-amal yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, bisa pasrah total kepada Allah. Sudah selesai, enak hadirin. Kepada yang belum menikah, jangan suka ngatur Allah, ya. Ya Allah, tolong tahun ini umur saya 26, jangan lebih dari 26. Kalau bisa Desember paling akhir tanggal 31. Jodohkan saya dengan si fulan ya Allah. Wih, matur. Enggak boleh. Mau tahun berapa saja sesuka Allah, ikhtiar aja, minta saja enggak apa-apa. Tapi enggak boleh Allah harus sesuai dengan keinginan kita, ya. Betul? Minta boleh. Tapi kalau enggak dikasih enggak berarti Allah enggak ngasih. Boleh jadi Allah memberi dengan yang tidak cocok dengan yang kita minta. Karena yang kita minta bahaya. Bahaya apa? Dia baik, dia soleh, dia cakep,
Justru bahayanya dia cakep, itu yang membuat saudara bisa menuhankan dia. Takut, pasarannya tinggi, saudara stres, jadi lebih ingat ke dia daripada Allah. Makanya istiqoroh itulah udah karunia. Bisa hati tulus udah karunia, bisa sempurna ikhtiar di jalan Allah udah karunia, bisa tawakal juga udah karunia. Sudah cukup, enak hadirin, dan gak akan dikecewakan oleh Allah. Gimana dong kalau saya memasrahkan urusan ini ke Allah, nanti Allah ngasih dia ke yang lain. Ya kalau itu baik ya dipasrahkan. Kan ada tuh, ya Allah saya pasrahkan urusan suami saya kepadamu, ternyata suaminya dipasrahkan kepada yang lain, nanti gimana? Memang Allah sesederhana itu? Allah tuh maha canggih. Canggih itu nggak pantas ya, maha sempurna perencanaannya, jauh nggak akan terbayang oleh kita kemahasempurnaan perbuatan Allah tuh ya, dan maha baik. Kayak kita kan malu ya kalau aib kita terbuka, dan Allah tuh ngerti sekali kita tuh malu, makanya nggak dibuka. Paling dibuka juga dikit aib kita tuh, ketahuan tuh dikit. Itu tuh supaya kita berlindung ke Allah, supaya kita nutup aib orang lain. Allah tahu kita bakal hancur nih kalau dibuka aib semuanya. Benar? Dikit aja. Itu tuh supaya kita rajin nutupin aib orang, dan itu amal kita. Benar? Allah tuh maha mengerti, maha tahu, maha bijaksana, maha baik. Selama ini aja kita ngaco diurus dengan baik, apalagi kita mau baik. Benar? Ada pertanyaan silakan. Bapak mau nanya? Tolong ya, akan datang sendiri mikrofonnya Pak. Tuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jalal dari Banjaran, Kabupaten Bandung. Sebetulnya bukan pertanyaan, tapi ini yang sering saya ucapkan, bahwa saya sudah tahajud, saya sudah duha, namun barangkali karena tidak mampu sedekah, itulah sedekahnya sedikit, barangkali itu yang cita-citakan tidak sampai-sampai atau belum dikabulkan Allah. Apakah begitu? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Sudah tahajud Pak? Alhamdulillah. Sudah duha? Alhamdulillah. Terus masalahnya apa? Sedekahnya cuma sedikit mungkin barangkali. Sedekahnya cuma sedikit, ya. Jadi mungkin itu yang barangkali yang Allah belum kabulkan, mungkin permohonan-permohonan. Minta apa aja Pak? Mintanya banyak. Banyak ya. Sholatnya khusyuk? Kurang tahu khusyuk atau enggak itu. Tahu. Ya, yang tahu Allah perasaan enggak, sudah. Bapak khusyuk. juga tahu. Ya. Bapak juga tahu. Belum tahu, saya perasaan sudah khusyuk. Kelihatannya mah nggak begitu ya. Kan? Kalau khusyuk pasti Bapak yakin ke Allah. Karena kurang khusyuk jadi kurang yakin. Mungkin itu yang menjadi kurang khusyuk. Mungkin atau betul? Betul. Nah, sebetulnya kita lebih membutuhkan ampunan Allah Pak. Kita sepertinya tahajud, pada selama tahajudnya juga lebih memikirkan keinginan daripada Allahnya. Betul, benar? betul. Betul Pak? Betul. Sekarang karunia apa yang kurang dari Allah ke Bapak? Orang lain kafirin, Bapak Islam. Islam? Ya, Islam Pak. Orang lain tidak ke masjid, Bapak ke masjid. Bapak punya keluarga? Punya. Orang lain belum punya keluarga, Bapak punya. Bapak makan tiap hari? Makan. Orang lain lapar, Bapak makan. Ya. Karunia apa yang kurang dari Allah?
Ayo. Karunia tidak ada yang kurang. Oh, udah cukup. Cukup. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau tadi kurang, sekarang nggak ada yang kurang. Udah cukup Pak. Yang kurang jadi apa Pak? Kurang benar ibadahnya. Betul. Ya. Yang benar itu adalah kurang sungguh-sungguh memperbaiki diri. Barangkali itu Bang. Barangkali atau betul? Benar. Ya. Maaf ya Pak ya. Harusnya saya nutupin ini ya. Tapi mungkin yang lain punya pikiran yang sama ya. Jadi adanya Bapak bertanya jadi ilmu buat yang lain. Jadi sekarang yang kurang apa Pak? Pemberian Allah atau ketaatan kita? Ketaatan kita. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Makasih kembali ya. Bapak marah nggak sama saya? Ya. Marah nggak sama saya? Senang Senang. Alhamdulillah. Karena dijawab pertanyaannya jadi senang. Tapi jawabannya jangan-jangan nggak cocok dengan harapan Bapak. Ya. Karena pikiran saya yang kacau barangkali tadi. Jadi Pak, sudah diperhatikan masih kacau, jadi aja ngaco gitu. Orang itu akan bisa memperbaiki diri kalau berhasil jujur melihat dirinya sendiri ya. Kalau kita belum berhasil jujur melihat diri kita agak sulit memperbaiki diri. Gitu. Jujur sulit tak? Kalau mudah semuanya jujur Pak ya nggak? Harus diperjuangkan. Tapi Allah nggak akan nyuruh kecuali yang sanggup kita lakukan, betul? Hanya butuh perjuangan. Gitu Pak. Makasih ya. Terima kasih. Bapak dari penjara mana? Banjaran. Oh Banjaran ya. Penganehan Banjaran ya. Banjaran. Banjaran ya. Ya Banjaran. Bukan penjaran ya. Bukan penjaran Pak. Oh, alhamdulillah. Maaf ya Pak ya. Bergurau Pak. Apa memaafkan saya? Sama-sama Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Tamu dari BKD Riau 33 orang ada? Mana BKD Riau? Alhamdulillah. Semua sudah ditakdirkan Allah Pak. Kalau ilmu ini harus sampai, Bapak akan ada di sini. Ya, tidak ada yang tertukar takdir itu. Tapi jadi amal atau tidak ya terserah. Madrasah Sanawiyah 5 Jakarta ada? Di bawah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Akhwat ada di sana. Bapak boleh. Bapak pegang dulu sebentar ya Pak, biar Ibu yang bertanya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Santri Karya SMP Darut Tauhid. Alhamdulillah beberapa hari ini mengikuti di Klatsar. Namun Yuli jadi sedih kemarin, Mama nelpon. Udah beberapa hari ini Yuli nginep di pesantren di asrama. Beberapa hari kemarin Mama nelpon, nanya kabar Yuli gimana. Terus Yuli tanya kabar Mama baliknya gimana, dan ternyata dia bilang di sini adik Yuli lagi sakit, Mama juga lagi sakit. Nah, satu sisi Yuli pengen pulang, ya Allah Yuli pengen pulang, pengen jagain Mama karena nggak ada yang jaga juga. Dalam posisi sekarang adik Yuli sakit, Mama juga sakit. Di sini Yuli pengen pulang, tapi satu sisi Yuli sedang melaksanakan tugas untuk perbaikan diri. Dan Yuli tanya, Mah gimana? Mama ridho nggak Yuli di sini? Yuli nggak ada di sana, nggak bisa nemenin Mama. Mama ridho, teteh di sana sok aja. Tapi satu sisi Yuli pengen pulang, itu gimana? Apakah Yuli salah atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk atuh pulang. Mau pulang. Sakit itu beragam tingkatannya. Ada yang sakit biasa, ada sakit sedang, ada sakit berat. Perbedaan jenis sakit ini pun membuat kita harus berbeda menyikapinya. Ya. Kalau ditanya ibu sakitnya apa, ibu perlu saya tunggu sekarang? Tidak nak, ibu hanya sakit kutil misalkan. Ya misal ya, ada yang maaf ya, astagfirullahaladzim. Ini bukan cerita ade ya.
Kan tidak perlu kita nungguin kutil, betul itu. Tapi ada kalanya ibu sakit nak, tidak bisa bangun, tidak ada yang ngurus di rumah. Beda lagi sikapnya, benar? Tanyakan yang jelas ke ibu, sakitnya seperti apa. Kalau harus pulang, pulang. Pelatihan bisa menjadi lebih penting menjaga ibu daripada pelatihan. Ya. Sakitnya jantung, punya penyakit jantung. Jadi gimana? Harus ditungguin jantungnya atau gimana? Kalau bagus pulang, minta izin, pulanglah, nggak apa-apa. Ya, tanya ke ibu yang objektif. Ya, pelatihan ini bukan segala-galanya, benar? Tenang ya, udah nggak usah nangis ya. Atau pulang sekarang juga ya. Kita doakan ibunya ya, supaya Allah yang maha mendengar memberikan kesehatan, kesembuhan, dan memberikan tuntunan apa yang terbaik untuk dilakukan. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Telepon sekali lagi ibu ya. Kadang-kadang Allah membuat pilihan seperti ini. Allah juga yang membuat pilihan, supaya kita minta tolong ke Allah dan bertanya kepada yang ahlinya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprudin Pak, dari Air Molek, Indragiri Hulu, Riau. Yang pertama, mau kemari tadi saya sangat berharap berjumpa AA, karena sepanjang hidup saya sudah 2 kali berjumpa AA. Yang pertama di Air Molek, pesantren Khairul Ummah di bawah pimpinan Pak Kir Mursid. AA barangkali tahu. Jadi kalau berjumpa dengan AA itu rasanya malu saya dengan diri saya sering mendengarkan tausiah yang disampaikan AA. Sewaktu saya berangkat dari Air Molek ke Pekanbaru terbang lagi ke Bandung, di dalam hati saya itu berdoa, selamatlah saya dalam perjalanannya Allah. Dengan seringnya kalau selamat rasanya dalam hati itu tambah kuat amal ibadahnya. Tetapi jujur saja setelah saya sampai di Bandung, udah sampai ke bumi, artinya di dalam kita terbang itu makin tinggi kita terbang ke udara itu makin terasa itu kekuasaan Allah, begitu besarnya alam jagat raya ini. Tetapi telah sampai di bumi, kita tuh rasa amal ibadah yang akan kita buat itu berkurang lagi gitu. Jadi bagaimana supaya kita itu beramalnya lebih banyak lagi setiap hari? Baik, terima kasih. Amal tergantung ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal, karena amal dipandu oleh ilmu. Kalau Bapak ingin banyak amal, wajib untuk mencari ilmu lebih banyak. Makasih, alhamdulillah. Ilmu itu pupuk iman. Kalau ilmu tidak ditambah, ilman tidak nambah. Makanya Bapak harus sering ke majelis taklim, ya Pak. Kemudian Bapak harus berkumpul dengan orang-orang yang lebih baik. Karena berkumpul dengan yang kurang baik bukan tidak boleh. Kita ke sana untuk mendakwahi. Tapi orang yang sholatnya 3 kali sehari berkumpul dengan yang tidak pernah sholat, dia akan dianggap ustadz, Pak. Jadi bagus. Tapi kita sudah sholat bagus, ketemu dengan yang sholatnya lebih bagus, kita akan ke bawah bagus. Bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Kurang lebih seperti itu sabda Rasul. Yang ketiga, Bapak harus benar-benar mengamalkan ilmu yang ada.
Karena ilmu kalau diamalkan, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Syukur dari ada ilmu adalah diamalkan. Nanti nambah ilmunya, Pak. Jadi mujahadah mengamalkan ilmu itu merupakan pembuka ilmu. Dan yang terakhir Bapak harus minta ke Allah. Karena hanya Allah yang ngebulak-balik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Supaya tetap istiqomah. Bapak naik pesawat pulang, saya baru dapat ini tentang Pak Samfi Antonio naik pesawat. Boleh saya bacakan tentang kejadian yang beliau alami selama penerbangan. Namanya second life, kehidupan yang kedua. Saya baca saja ya. Ini berturutan di Twitter. Second life ditulis Antonio Safi. 2 malam yang lalu saya take off dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dengan pesawat MH itu Malaysian Airlines ya, yang sudah 2 kali kena musibah. 1 hilang, 2 kena roket. Baru 30 menit pesawat mengudara, tiba-tiba langit gelap dan hujan semakin deras serta angin berhembus kencang. Dalam goncangan angin tiba-tiba terdengar suara ledakan dan api dari arah mesin sebelah kanan. Seluruh penumpang menjerit histeris, sementara sebagian takbir, ingat jarak dengan kematian semakin dekat. Belum reda ledakan di kanan, tiba-tiba terdengar juga ledakan di arah sayap kiri, persis dekat posisi mesin sebelah kiri. Semburan api semakin jelas, goncangan semakin kuat, seluruh penumpang semakin histeris. Allahu Akbar. Itulah detik-detik yang paling mencekam dalam hidup. Betapa kecilnya diri ini. Amat banyak perlu bertobat, mawas diri. Disitulah kita merasa betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Allah. Dihempas angin, dililit awan. Dalam ketegangan dan histeri, dicoba menenangkan hati sendiri. Dibukalah Al-Quran dan dibaca. Siapa tahu jika ajal menjemput, posisi saya saat menghadap Allah agak lebih baik sedang membaca Al-Quran. Dalam keadaan panik dan mencekam, dicoba diikhlaskan hati untuk berpisah dengan semua yang dicintai. Satu hal yang sangat berat, tugas yang belum selesai, yaitu membawa ayahanda ke haribaan hidayah Allah. Ayahnya belum Islam. Setelah membaca beberapa ayat Al-Quran, hati menjadi lebih tenang dan lebih siap menghadapi apapun putusan Allah. Hati ini bertanya, apakah ini akan menjadi kecelakaan Malaysian Airlines yang ketiga sesudah di Antartik dan di Ukraina? Sesudah itu tidak ada lagi sambungannya, hadirin. Itu saja hadirin sekalian. Ini bisa terjadi kepada kita kapanpun. Maka bersiap untuk mati lebih baik. Kita harus jaga wudhu kalau bisa, kalau pergi, meminta maaf sebelumnya, bersedekah yang banyak, karena sedekah yang baik bisa memberikan akhir hayat yang baik. Dan sepanjang jalan zikir, jangan maksiat,
Walaupun pramugari menawan, lebih baik melihat awan daripada meninggal sedang memikirkan pramugari. Lebih baik meninggal mengingat ilahi. Pernah ada seorang istri yang ketika digoncang pesawat menjerit-jerit sambil memanggil-manggil suaminya, tapi sesudah melihat suaminya, dia berhenti memanggilnya karena suaminya sedang memegang tangan pramugari. Ya, bersahur, bergantunglah kepada Allah, ya, jangan kepada suami. Suami sedang ketakutan. Terima kasih hadirin. Sibuklah untuk melakukan apa yang Allah sukai. Itu sudah rezeki kita. Apapun yang Allah tetapkan bagi kita pasti baik. Allah maha baik, tidak pernah mengecewakan. Selama ini saja kita ngaco, diurus baik-baik oleh Allah, benar? Selama ini saja kita bergelimang dosa, Allah mencukupi. Apalagi kalau kita mau baik, pasti Allah pilihkan yang lebih baik. Kepada orang yang tersesat saja Allah memberi petunjuk, apalagi kepada orang yang mengharap petunjuk dan selalu berusaha mendapat petunjuk. Ditunjuki, hanya saja jalannya Allah yang paling mengerti. Ada kalanya lewat kepahitan petunjuk itu datang, karena lewat yang manis kita lupa ke Allah, beri yang pahit. Ada kalanya dengan fitnah petunjuk itu datang, karena dikasih pujian kita malah jadi munafik. Ada kalanya dengan tidak punya uang kita merasakan jaminan Allah, karena ketika kita banyak uang kita menuhankan uang dan bersandar kepada uang bukan kepada Allah. Ada kalanya pendamping hidup dibuat hatinya berpaling, karena selama ini hidup kita menuhankan pendamping hidup. Allah lebih cemburu dari siapapun kalau hati kita berpaling dari Dia, dan Allah lah yang paling tahu jalan mengembalikan hati kepadanya. Tidak ada pahit dalam hidup ini bagi yang mencari Allah. Pahit itu bagi para pecinta dunia, itulah pahit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, singkapkan ya Allah semua hijab yang menghalangi kami mengenal-Mu. Hapuskan setiap dosa yang membuat hati kami tidak bisa mengenal-Mu. Ya Allah, hapuskan setiap aib yang membuat kami jauh dari-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu terpesona padamu ya Allah, hati yang selalu ingat padamu, hati yang penuh selalu ingat padamu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu ya Rabb. Andai pun kami harus mencintai makhluk-Mu, Engkaulah yang menyimpan cinta di tempat yang Kau ridhoi. Jangan pernah ada biarkan cinta yang mencuri hati ini dari-Mu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun selain cukup dari-Mu. Jangan biarkan ada pintu yang kami ketuk selain pintu ridho-Mu. Jangan biarkan ada kerinduan yang membara di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ya Rabb, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu. Karuniakan nikmatnya ikhlas ya Allah. Bimbing agar sempurna amal kami, dan bulatkan hati ini selalu pasrah padamu. Bimbing agar sempurna ikhtiar kami di jalan-Mu. Buatlah hati kami selalu puas dengan apapun yang Engkau takdirkan. Jadikan hati ini selalu berbaik sangka dengan apapun yang Engkau tetapkan, karena Engkau pasti maha baik. Jangan pernah ada kecewa dan buruk sangka di hati ini terhadap-Mu ya Allah.
Doa ya Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat Engkau jamu kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Juga jadikan saat ini saat Engkau jamu kami semua dengan ijabahnya doa. Ya Mujib, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya karim. Tidak ada yang disia-siakan. Allah Maha baik. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin. Amin ya Allah, ya Mujib, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna subhanaka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih untuk para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.